Kenapa hanya segitiga Bermuda yang menjadi terkenal? Kita tahu bahwa ada juga segitiga misterius lainnya di mana kapal-kapal menghilang karena alasan yang aneh. Segitiga yang akan kita kunjungi mungkin bagimu jauh lebih berbahaya dan menakutkan daripada segitiga Bermuda. Banyak orang yang bercerita tentang kapal luar angkasa, portal ke dimensi lain, atau Atlantis di wilayah Bermuda. Dan kamu mungkin pernah mendengar semua hal ini. Tapi segitiga yang kubicarakan ini memiliki legenda lain. Bayangkan kamu sedang berlayar dengan kapalmu, melihat sebuah kapal bundar di tengah lautan yang tak berujung. Seorang wanita misterius berdiri di atas dek kapal aneh ini sambil menatapmu. Ya, cerita-cerita seperti itu beredar di sekitar segitiga naga. Jika kamu mencoba mencari tahu sesuatu tentang tempat ini, kamu akan menemukan bahwa bahkan lokasi segitiga ini pun masih menjadi misteri. Tempat ini terletak di dekat pantai Jepang di Samudra Pasifik. Segitiga ini memanjang dari Jepang ke Kepulauan Bonin dan menyentuh Laut Filipina. Tapi ini bukan geolokasi yang tepat. Beberapa catatan mengatakan segitiga tersebut berada 110 km di sebelah timur pantai Jepang, sementara yang lain mengatakan jaraknya sekitar 1.200 km. Perbedaan koordinat ini disebabkan karena wilayah di mana segitiga itu berada tidak ditandai pada peta manapun. Dimensi yang tepat dari perairan ini masih belum diketahui. Segitiga naga juga disebut segitiga Bermuda Pasifik. Segitiga ini seperti saudara kembar yang jahat tapi lebih tua. Faktanya adalah bahwa laporan tentang hilangnya kapal-kapal secara aneh di wilayah ini muncul jauh lebih awal daripada laporan tentang segitiga Bermuda. Untuk pertama kalinya, orang-orang mengetahui tentang kekuatan misterius tempat ini pada abad ke-13. Cucu Genghis Khan mengirim 40.000 orang dengan kapal menuju Jepang untuk menaklukkan negara tersebut. Rute mereka melewati segitiga naga. Tapi orang-orang ini tidak bisa mencapai pantai karena topan di zona ini, jadi semua kapal tenggelam. Setelah kejadian ini, cucu Genghis Khan berubah pikiran untuk menyerang negara tersebut. Segera setelah itu, orang-orang di Jepang mulai percaya bahwa tempat ini memiliki kekuatan magis. Di dunia modern, para penyelam dan arkeolog telah mencoba untuk memutuskan apakah cerita ini benar. Mereka telah menjelajahi dasar segitiga dan menemukan artefak dari armada Mongolia yang tenggelam. Beberapa abad kemudian, di awal tahun 1800-an, cerita lain terjadi di sana. Para pelaut yang melakukan perjalanan melalui segitiga naga melihat sebuah kapal aneh yang terlihat mirip dengan peralatan Jepang untuk membakar dupa. Hanya ada satu orang di kapal itu. Dia adalah seorang wanita misterius, tapi tidak ada yang tahu siapa dia. Pada tahun 1940-an dan 50-an, laporan tentang kapal yang menghilang di wilayah segitiga mulai berdatangan. Perahu nelayan dan kapal-kapal besar hilang. Jepang mengirim sebuah kapal penelitian ke sana untuk mencari tahu penyebab hilangnya kapal-kapal tersebut. Tapi kapal dengan 31 awak itu juga hilang. Bangkai kapal penelitian itu ditemukan kemudian, tapi tidak ada yang menemukan para awak kapal. Orang-orang mulai mengingat legenda tentang tempat ini. Menurut salah satu mitos, naga hidup di bawah permukaan laut. Mereka menghancurkan kapal dan membawa manusia untuk memuaskan rasa lapar mereka. Kisah-kisah seperti itu sudah berusia ribuan tahun, tapi seiring berjalannya waktu, selain dongeng, hipotesis ilmiah mulai bermunculan. Para ilmuwan mencoba mencari tahu apa yang aneh dari tempat ini. Salah satunya mengatakan bahwa arus dingin dan panas bercampur dan kemudian melewati area yang menarik gelombang elektromagnetik yang kuat. Ketika arus panas dan dingin yang bercampur ini bertemu dengan gelombang-gelombang ini, itu membentuk interferensi elektromagnetik. Peralatan elektronik di kapal mulai rusak dan perangkat navigasi rusak. Pada saat ini badai mulai terjadi dan kapal menjadi tidak berdaya. Mereka tidak dapat mengirim sinyal mara bahaya atau menentukan lokasi mereka. Teori lain mengatakan ada gunung berapi bawah laut berada di dasar segitiga. Gunung berapi ini memuntahkan ratusan ribu ton magma, mengaduk-ngaduk air, dan menciptakan ombak raksasa. Aktivitas seismik sering terjadi di lepas pantai Jepang, jadi teori ini cukup logis. Selain itu, aktivitas vulkanik juga dapat menjelaskan legenda kuno tentang naga bawah laut.
Selain itu, pulau-pulau sering muncul dan menghilang di wilayah ini ketika magma mendingin di bawah air dan menciptakan lapisan-lapisan. Lapisan-lapisan tersebut bergerak ke atas dan membentuk daratan. Kemudian selama letusan berikutnya, pulau-pulau itu runtuh dan tenggelam ke dalam air, tapi beberapa di antaranya tetap ada. Jadi bayangkan sebuah kapal yang sedang berlayar, lalu sebuah pulau besar muncul dari bawah laut dan meretakkan lambung kapal tersebut. Mungkin metanahidrat menghancurkan kapal. Zat ini keluar dari kerak bumi, membentuk gelembung besar di dalam air, naik dan meledak. Gelembung raksasa seperti itu dapat merusak lambung kapal atau bahkan menghancurkan kapal. Bagaimanapun, para ilmuwan belum mengetahui secara pasti alasan hilangnya kapal-kapal. Secara umum, semua kasus misterius yang pernah terjadi di tempat itu kemungkinan besar tidak lebih dari legenda. Segitiga naga dan Bermuda berada di lautan, tapi bagaimana dengan segitiga di danau? Segitiga ini terletak di antara Michigan dan Wisconsin, tepat di dalam Danau Michigan. Pada tahun 1950, sebuah pesawat dengan 108 penumpang di dalamnya menghilang tanpa jejak saat terbang di atas danau. Saat pencarian dimulai, tim penyelamat menemukan beberapa bagian pesawat di atas air. Selain pesawat, banyak kapal yang hilang di sana. Kadang-kadang orang menghilang begitu saja dari kapal. Salah satu kasus seperti itu terjadi pada tahun 1937. Kapal tersebut sedang berlayar melewati segitiga danau Michigan ketika Kapten George Donner beristirahat di kabinnya. 3 jam kemudian, salah satu awak kapal mengetuk pintu dan membangunkan sang kapten. Tapi tidak ada yang menjawab. Ketika menyadari ada yang tidak beres, pelaut tersebut masuk ke dalam, tapi dia tidak melihat siapapun di sana. Kapten kapal itu tampaknya telah menghilang, awak kapal tidak dapat menemukannya. Hingga kini, hilangnya Kapten George Donner masih menjadi misteri yang belum terjawab. Ini mungkin hanya fiksi, tapi segitiga Danau Michigan memang menyeramkan. Bagaimana dengan segitiga yang ada di darat? Ini adalah segitiga Bennington. Terletak di bagian barat daya Vermont, Amerika Serikat. Ini adalah tempat yang harus kamu hindari. Ada banyak cerita menakutkan di sekitarnya, tapi terserah kamu untuk memutuskan apakah cerita-cerita itu benar atau tidak. Pada bulan November 1945, sekelompok pemburu melewati daerah ini. Seorang pria berusia 74 tahun berjalan di depan kelompok tersebut dan tepat di depan mata beberapa orang, dia melangkah dan menghilang. Tidak ada yang bisa menemukannya. Para pemburu memanggil tim penyelamat, tapi itu tidak membantu. Pada bulan Desember 1946, beberapa siswa pergi berkemah. Seorang gadis berusia 18 tahun memimpin sebuah kelompok besar. Dia berjalan beberapa meter ke depan untuk mencari tahu kemana harus pergi selanjutnya dan menghilang. Para turis menelpon polisi, petugas mulai mencari di daerah tersebut dan FBI bergabung dengan mereka. Mereka mendapatkan beberapa informasi dari penduduk setempat yang tinggal di kota terdekat. Mereka mengatakan ada seorang gadis yang mirip dengan deskripsi tersebut telah berjalan dengan seorang pria yang jauh lebih tua darinya. Mereka berdua pergi dengan mobil dan tidak pernah terlihat lagi. Tak lama kemudian, sebuah kendaraan serupa ditemukan tidak jauh dari New York. Mobil itu terbakar sehingga polisi dan para ahli tidak dapat memastikan bahwa gadis yang hilang itu ada di dalamnya. 3 tahun kemudian, seorang pria menghilang di wilayah segitiga tersebut. Dia sedang menunggu bus di pemberhentian terakhir. Ketika bus tiba, dia masuk ke dalam tapi tidak sampai ke tempat tujuan. Dia tidak turun dari bus dan tidak muncul di tempat lain. Polisi tidak dapat menemukan jejak orang yang hilang itu. Tapi kasus yang paling mengerikan terjadi pada tahun 1950. Di dekat segitiga Bennington, seorang wanita mengendarai truk bersama putranya yang masih kecil. Dia menghentikan mobilnya dan pergi selama beberapa menit untuk mampir ke toko atau pom bensin. Tapi saat dia kembali, tidak ada seorang pun di dalam mobil. Polisi pun menyisir area tersebut. Dalam pencarian itu, mereka menggunakan anjing pelacak yang berhasil menemukan jejak anak itu. Anjing-anjing itu mengikuti jejak tersebut dan berhenti di satu tempat di hutan. Jejak itu berakhir di sana. Dan tahukah kamu tempat apa itu? Tempat di mana siswi yang memimpin perkemahan di tahun 1946 menghilang.
Lebih dari 50 kapal dan 20 pesawat hilang di sini sejak pertengahan abad ke-19. Tempat ini nggak akan ada di peta kertas biasa karena ini bukan wilayah resmi Samudra Atlantik. Ini cuma area perairan kecil berbentuk segitiga yang nggak jauh dari pesisir tenggara Amerika Serikat. Pada abad ke-20, tempat ini jadi legenda. Ada yang percaya kalau tempat ini pangkalan rahasia, yang lain yakin kalau ini portal waktu. Jadi, kapal-kapal terjebak dalam badai kuat lalu pergi ke masa lalu atau masa depan. Ada juga teori kalau kota Atlantis ternyata ada di bawah segitiga Bermuda. Teknologinya membuat ledakan energi dan menghancurkan kapal. Bahkan pesawat juga bisa hilang di area ini loh. Teori-teori ini udah terkenal banget sampai-sampai kalau ada kejadian aneh di laut, orang-orang mikir pasti ada hubungannya sama segitiga Bermuda. Ketakutan akan segitiga Bermuda makin menjadi karena banyak buku dan film tentang itu. Sutradara, penulis, dan jurnalis suka pakai tema ini. Tapi kebanyakan cerita dalam karya-karya mereka nggak benar. Kamu bisa nemuin kebenaran dari tempat ini kalau kamu perhatiin baik-baik loh. Tapi pertama-tama, yuk sanggah dulu teori yang paling lemah. Benda luar angkasa, Atlantis, dan perjalanan waktu. Semua mitos ini muncul di pertengahan abad ke-20. Nggak ada catatan tentang fenomena misterius sebelum abad ini. Orang-orang cuma tahu kalau ada banyak kapal yang tenggelam di sini. Tapi seorang penulis bikin buku yang nyebutin Atlantis ada di dalam perairan segitiga ini. Penulisnya nggak ngasih bukti, tapi dia meyakinkan banget pas ngejelasin hipotesis ini. Orang-orang baca buku itu dan suka. Psikologis manusia suka baca hal rahasia. Kalau kamu tahu sesuatu yang orang-orang nggak tahu, kamu jadi ngerasa spesial. Pastinya, kamu mulai percaya sama rahasia ini. Jadi, ini alasannya buku Segitiga Bermuda menjadi sangat populer. Penulis buku itu jadi kaya, dan orang lain juga pengen memperkaya diri dengan cara sama. Beberapa teori luar biasa tentang perjalanan waktu dan pangkalan rahasia muncul sejak itu. Setelah itu, dokumenter mulai bermunculan. Karya-karya tentang sifat mistis segitiga ini nggak berdasarkan fakta, tapi teori dari buku-buku lain. Kita nggak akan bisa nemu kebenaran dalam kekacauan ini. Beberapa orang suka saat tahu rahasia, meskipun palsu. Tapi kamu bisa kok nemu kebenarannya kalau benar-benar mau. Ambil contoh, satu mitos dan coba cari sumber yang ngebuktiin kebenarannya. Pasti kamu cuma dapat buku non-ilmiah sama film. Selain mitos, ada juga hal realistis tentang segitiga ini, tapi sama-sama menarik kok. Satu hipotesis bilang kapal-kapal hilang di sana karena gas metana. Endapan gas ini ada di dasar laut wilayah ini. Kadang gas ini keluar dari sana dan naik ke permukaan. Nah, pas metana bersentuhan sama air, muncullah gelembung-gelembung besar. Lalu gelembung ini bikin air jadi berbusa dan bikin gelombang air besar yang bisa membalikan kapal. Teori ini cukup masuk akal, dan fenomena alam itu emang ada, tapi bukan di segitiga Bermuda. Udah banyak penelitian dilakukan, tapi nggak ada yang memastikan peningkatan konsentrasi metana muncul di sini. Letusan metana terakhir terjadi di sini sekitar 15.000 tahun lalu. Ada satu lagi teori masuk akal nih, gelombang raksasa. Gelombang ini terbentuk tanpa badai dan angin. Permukaan air yang tenang bisa jadi gelombang besar yang tingginya setara gedung 5 lantai dalam 3 detik. Kapal bisa tenggelam, lalu hilang. Nggak lama kemudian, laut tenang lagi dan gelombang tadi kayak nggak pernah ada. Beberapa ilmuwan yakin fenomena ini terjadi karena arus permukaan laut bertabrakan dengan angin haluan. Tapi dari kasus-kasus yang tercatat, nggak ada angin tuh. Versi lain bilang, gelombang ini lahir karena tabrakan arus hangat dan dingin. Tapi ada teori paling seru, soal vampirisme kinetik yang membentuk gelombang ini. Dalam kondisi alam tertentu, gelombang laut bisa bertukar energi kinetik. Dan di antara gelombang ini, bakal ada yang paling besar. Nah, inilah yang disebut vampir. Gelombang ini menyerap energi dari gelombang lain. Saat kekuatannya terkumpul, gelombang vampir memercikan air. Dari sini muncul gaya hantaman dan sifatnya yang menghilang tiba-tiba. Semua teori kayaknya masuk akal, tapi ilmuwan belum bisa mecahin sifat fenomena ini. Emang benar, gelombang raksasa bisa menenggelamkan kapal. Tapi kan, itu nggak cuma di segitiga Bermuda. Itu jarang terjadi di semua perairan di dunia. Yuk kita lanjut ke teori lain. Orang yang pernah berlayar ke tempat ini melaporkan alat navigasi mereka jadi nggak stabil. Kompas dan elektronik rusak, sinyal dan komunikasi radio hilang. Kalau gitu, kita harus lihat segitiga ini dari luar angkasa buat cari tahu alasannya.
Kalau kamu pakai sensor dan alat khusus, kamu bakal ngeliat medan magnet bumi melemah di atas segitiga Bermuda. Medan ini melindungi kita dari radiasi matahari. Astronaut Stasiun Luar Angkasa Internasional bilang segitiga ini mendapat lebih banyak partikel matahari dibanding bagian lain di bumi. Nah, itu yang bikin elektronik jadi nggak stabil di area ini. Tapi satelit dan benda luar angkasa yang terbang di atmosfer kita baik-baik aja. Area dengan medan magnet lemah ada di mana-mana, tapi nggak mengganggu navigasi kok. Artinya, kapal dan pesawat bekerja dengan stabil dalam kondisi itu, tapi semua kompas nggak berfungsi baik di area segitiga ini. Mungkin aja beberapa anomali magnetik ini memengaruhi sistem navigasi. Teori ini langsung disanggah. Ilmuwan rutin ngecek peta magnetik wilayah ini dan nggak nemu penyimpangan dari kondisi ini. Ternyata, penyebab kompasnya nggak stabil bukan karena anomali. Segitiga Bermuda adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia yang kutub utara sejati dan kutub magnetiknya ada di tempat yang sama. Utara sejati adalah kutub utara geografis. Kutub magnetik terus bergerak mengelilingi dunia ke arah utara. Kadang, kutub-kutub ini bertabrakan dan menyebabkan fenomena seperti garis agonik. Kalau kamu berada di garis ini, kompasmu bakal ngaco dan nggak akan menunjuk ke utara sejati. Makanya, banyak kapal hilang di tempat ini pada awal abad ke-20. Orang-orang memakai kompas biasa. Mereka nggak punya teknologi navigasi modern. Dan kompas yang ngaco ini bisa menyebabkan akibat berbahaya. Bayangin, kamu jadi kapten kapal tahun 1901, kamu cuma dipandu kompas. Dari dulu, kamu tahu kamu harus berlayar ke utara buat nemu daratan. Lalu, kamu sampai di segitiga Bermuda, kamu cek kompas dan sadar posisi panahnya agak beda. Kamu harus pergi ke arah lain. Arah ini salah, tapi kamu belum tahu soal itu. Kamu salah jalan dan malah nyampe wilayah Karibia. Wilayah ini penuh sama pulau-pulau kecil. Dasar lautnya juga nggak dalam di sini. Kapal kamu nyentuh tempat dangkal. Kamu terjebak dan nggak tahu kamu ada di mana. Nah, seperti itulah kapal-kapal itu hilang di wilayah ini. Tapi kalau kamu punya GPS, kamu nggak akan nyasar dan pasti aman berlayar ke daratan. Ngomong-ngomong, di abad ke-21 ini, kamu bisa pakai kompas di sini tanpa masalah. Soalnya, kutub utara magnetik udah nggak berpapasan sama utara sejati di wilayah segitiga Bermuda. Garis agoniknya udah pindah ke tempat lain sekarang. Tapi kok kapal-kapal masih aja hilang di sini? Sekarang, yuk bahas solusi paling nggak terduga buat masalah segitiga Bermuda. Emang masih ada kapal yang hilang di wilayah ini, dan penyebabnya adalah air, laut, alam, dan masih banyak lagi. Apesnya, memang ada kapal yang tenggelam di mana-mana. Jangan cuma takut sama segitiga Bermuda. Lebih banyak kapal hilang di beberapa tempat di wilayah Samudra Atlantik, dan segitiga Bermuda bahkan nggak masuk 10 besar. Terus kok nggak ada yang tahu tentang tempat itu? Soalnya orang-orang nulis dongeng tentang satu tempat ini aja. Salah satu rute kapal paling populer di Atlantik melewati segitiga Bermuda. Ayo tebak, menurut statistik, di tempat mana yang paling banyak terjadi kapal karam? Di tempat yang banyak dilewatin kapal, yaitu di wilayah ini. Ada yang benar sih tentang segitiga Bermuda, terjadi banyak badai di sana. Tapi, cuaca buruk dan laut yang nggak bersahabat pun nggak selalu menenggelamkan kapal. Hurikan juga sering muncul di wilayah segitiga ini. Wilayah Bermuda memiliki tekanan atmosfer yang tinggi. Tekanan ini membelokkan awan badai ke arah segitiga. Angin kencang dan gelombang besar bisa bikin kapal tenggelam. Dan kilat petir bisa membahayakan pesawat. Tapi semua orang tahu ini. Jadi, jangan salahin segitiga Bermuda buat semua masalah ini. Tempat ini cantik dan menarik banyak turis kok. Sebagian orang masih takut berlayar melewati segitiga Bermuda karena lebih dari 50 kapal dan 20 pesawat hilang di sini sejak pertengahan abad ke-19. Tempat ini nggak tertera di peta konvensional karena bukan termasuk wilayah resmi Samudra Atlantik. Segitiga Bermuda hanyalah perairan imajiner berbentuk segitiga di dekat pantai tenggara Amerika Serikat. Oke lah, yuk langsung aja ke lokasi untuk membongkar semua mitos dan dongeng tentang tempat ini. Teori paling populer mengungkapkan kota kuno Atlantis pernah berada di bawah Bermuda. Peradaban di kota ini tergolong paling maju di antara seluruh umat manusia di bumi. Sejumlah kristal misterius juga terpasang di sini untuk menyuplai energi tanpa batas di seluruh kota. Tapi kemudian, kota itu tenggelam
dan reruntuhannya masih teronggok di dasar Atlantik. Di antara reruntuhan itu, sejumlah kristalnya masih berfungsi loh. Makanya, sebagian besar Atlantis cuma tinggal nama. Kristal bisa sewaktu-waktu melepaskan berkas energi ke permukaan air, lalu menghentikan fungsi perlengkapan elektronik pada pesawat dan kapal. Nggak ada fakta yang mendukung teori ini sih, tapi dulu seorang penulis pernah mengarang cerita ini dalam buku tentang segitiga Bermuda, dan sejak saat itu dia mendapat dukungan dari sejumlah orang. Dan memang fungsi peralatan elektronik di area ini jadi nggak karuan. Astronot dari Stasiun Luar Angkasa Internasional mengamati medan magnet bumi di kawasan segitiga Bermuda melemah. Medan magnet ini berfungsi sebagai perisai yang melindungi kita dari radiasi matahari. Di atas segitiga Bermuda, partikel sinar matahari bergerak lebih cepat daripada area lain di bumi. Akibatnya, fungsi peralatan elektronik satelit jadi nggak stabil saat berada di atmosfer bumi. Tapi, hal ini nggak berlaku bagi kapal dan pesawat. Ada juga teori yang mengatakan kalau segitiga Bermuda menjadi pusat anomali magnetik yang bisa mengacaukan navigasi. Tapi, menurut pengecekan peta magnetik yang rutin dilakukan di kawasan ini, nggak menunjukkan masalah apapun. Kamu sudah sampai di lokasi. Airnya sangat tenang tanpa badai. Saat kamu ngecek kompas, jarumnya bergerak nggak karuan. Duh, gawat. Kejadian juga nih. Karena sudah kepalang panik, kamu langsung memutar roda kemudi kapal agar bisa menjauh. Tenang, gerak kompas yang nggak bisa dikendalikan ini sudah ada penjelasannya kok. Lain dari biasanya, di segitiga Bermuda, kutub utara sejati dan utara magnetik saling berhimpit. Utara sejati adalah kutub utara geografis bumi. Sedangkan utara magnetik menunjukkan ke kutub magnet utara yang arahnya berubah-ubah di seluruh dunia. Terkadang, kedua kutub ini saling berhimpit. Dan garis lurus yang menghubungkan utara dan selatan disebut garis agonik. Di garis ini, gerakan kompas menjadi aneh dan jarumnya nggak menunjuk tepat ke arah utara. Coba bayangin, kalau kamu jadi kapten kapal yang berlayar di segitiga Bermuda pada awal abad ke-20. Saat kamu mencari tahu arah utara agar bisa menepi, jarum kompasnya malah menunjuk ke arah yang keliru. Akibatnya, kamu malah menyimpang dari jalur aslimu dan kapalmu berlayar ke arah yang salah. Di dekat segitiga ini, ada Laut Karibia yang dihiasi pulau-pulau kecil. Dasar lautnya nggak begitu dalam dan kapal bisa masuk ke perairan dangkal. Tapi kapalmu terdampar di pantai dan kamu nggak tahu keberadaanmu. Di abad ke-21, kapten kapal bisa sampai ke pantai dengan bantuan GPS dan navigasi modern lainnya. Tapi menariknya, kali ini di kawasan segitiga Bermuda, kompasnya bisa berfungsi dengan baik karena kutub utara magnetik nggak berhimpitan dengan kutub utara sejati dalam waktu lama. Garis agoniknya berjauhan dari sini. Masalah navigasi sudah nggak ada lagi, tapi anehnya banyak kapal lenyap di sini. Sebetulnya nggak cuma di sini sih, tapi di seluruh Samudra Atlantik. Malahan, segitiga Bermuda nggak termasuk dalam daftar 10 teratas. Kesannya seperti udah banyak banget ya kapal yang hilang di sini. Alasan utamanya ya karena salah satu rute pengiriman terpopuler di Atlantik melewati segitiga Bermuda. Dan makin banyak kapal melewati suatu kawasan, makin banyak pula kapal yang karam. Kemungkinannya begitu, simpel kan? Menurut teori lain, di situ terdapat lubang ruang waktu. Kapal dan pesawat yang jatuh kemudian dikirim ke masa lalu atau masa depan. Tapi sayangnya, gak ada satupun bukti yang menguatkan mitos ini. Gak ada alasan yang bisa membenarkan lubang ini tersembunyi di Bermuda. Ada juga yang bilang markas peradaban ekstraterestrial berada di segitiga Bermuda. Pengunjung dari galaksi lain nyuri kapal bersama awaknya, sehingga bangkai kapal nggak bisa ditemukan. Mitos populer ini juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Di segitiga Bermuda nggak ditemukan kapal karam karena salah satu palung terdalam dunia juga berlokasi di sini. Kapal yang tenggelam akan jatuh ke kedalaman sekitar 5.800 meter. Tekanan dan kedalaman segitu pasti bikin para pencari kapal jadi kesulitan. Selain itu, di dekatnya ada palung Puerto Rico yang kedalamannya mencapai 8.000 meter di beberapa titik. Konon, Kraken hidup di segitiga ini. Si cumi-cumi raksasa diyakini bisa menenggelamkan kapal dan namanya telah melegenda di kalangan para pelaut. Tapi habitat cumi-cumi raksasa memang di kedalaman laut dan ukurannya bisa sebesar gerbong kereta. Sampai saat ini belum ada satu peristiwa pun yang mengisahkan cumi-cumi telah menenggelamkan kapal besar.
Di kawasan segitiga Bermuda saja, cumi-cumi raksasa belum pernah terlihat. Lagi pula, orang-orang di zaman dulu nggak pernah tahu kalau makhluk ini memang ada. Dan saat pertama kali melihatnya, mereka menggambarkan makhluk ini sebagai monster besar yang mengerikan. Cumi-cumi raksasa termasuk hewan paling misterius di bumi, dan para ilmuwan harus menggunakan peralatan sonar untuk mendeteksinya. Hewan ini banyak menghabiskan hidupnya di kedalaman laut yang gelap dan pastinya akan takut saat mendengar suara kapal. Hipotesis yang paling realistis terkait misteri segitiga Bermuda yaitu metana. Akumulasi metana banyak ditemukan di dasar perairannya. Dari situ metana dilepaskan ke air. Agar cepat naik ke permukaan, wujudnya harus berupa gelembung. Kemudian, gas ini membuat airnya bergolak dan menghasilkan ombak yang bisa menenggelamkan kapal. Teori ini memang cukup realistis, tapi banyak penelitian masih belum bisa mengonfirmasi adanya peningkatan kadar metana. Terakhir kali, fenomena ini terjadi 15.000 tahun silam. Teori kuat lainnya mengungkapkan adanya rock wave. Saat laut begitu tenang, tiba-tiba terdengar suara angin kencang. Sesaat kemudian, ombak besar setinggi 30 meter muncul dari permukaan laut yang tenang, lalu menghantam kapal. Sebagian ilmuwan meyakini rock wave terbentuk dari permukaan laut yang bertabrakan dengan angin haluan kuat. Ada versi yang mengklaim ombak ini terbentuk akibat pertemuan arus hangat dan arus dingin. Tapi teori yang paling menarik menjelaskan, ombak ini terbentuk oleh kinetic vampirism. Pada kondisi alam tertentu, ombak bisa saling bertukar energi kinetik. Dan di antara semua ombak, akan ada satu ombak vampir yang menyerap energi dari ombak lain. Saat energi yang terkumpul sudah cukup, ombak vampir akan melepaskannya. Karena inilah hempasannya sangat kuat dan bisa melenyapkan kapal secara tiba-tiba. Fenomena ini terjadi di semua lautan di dunia, tapi nggak ada fakta yang bisa membuktikan kalau rock wave paling sering terjadi di segitiga Bermuda. Kalaupun memang ada, rock wave nggak akan muncul saat lautnya tenang. Alasan utama dibalik lenyapnya banyak kapal di segitiga Bermuda yaitu lautnya sangat bergejolak. Di situ sering terjadi badai karena Kepulauan Bermuda merupakan area bertekanan tinggi yang bisa mengalihkan badai menuju segitiga. Ombak besar bisa membalikan kapal, sementara petir dan kilat bisa mematikan peralatan elektronik pesawat. Gak ada yang misterius sama sekali. Badai dan kapal hilang juga terjadi di lautan lain, tapi banyak legenda hanya terpusat pada segitiga Bermuda. Kejadiannya bermula sejak pertengahan abad ke-20. Saat itu, buku yang mengisahkan Atlantis terletak di perairan segitiga Bermuda baru dirilis. Mulai membentuk semacam terowongan dan kamu memasukinya. Tapi dindingnya terus mengecil dan menutup jalanmu. Kamu tak punya pilihan selain terus terbang menuju cahaya di ujung terowongan. Fokus, fokus, dan ayo naikkan kecepatannya. Semua perangkat elektronik pesawat berdecit dan mengeluarkan tanda bahaya. Kinerja mesin sudah mencapai batas maksimumnya. Tubuhmu bermandi peluh karena saking tegangnya. Dinding terowongan itu hampir menyentuh sayap pesawat dan wuhu, berhasil! Akhirnya, kamu bisa keluar dari kungkungan awan gelap ini. Fiuh, leganya! Kemudian, kamu berada dalam kabut abu-abu pekat. Semuanya rapat tanpa celah hingga sejauh berkilo-kilometer. Radar di pesawatmu tidak berfungsi dan tidak bisa menunjukkan lokasimu. Kamu perlu menghubungi petugas pengawas udara untuk mengetahui lokasimu. Dan saat si petugas menginformasikan lokasimu, matamu hampir copot karena kaget. Ternyata kamu sudah berada di wilayah udara Los Angeles. Hah? Mana mungkin? Biasanya kan waktu tempuhnya sekitar 5 jam. Tapi kok jarak 4.000 km bisa ditempuh 2 kali lebih cepat? Oke, saatnya membuka Ensiklopedia Anomali Bermuda. Ensiklopedia ini lumayan populer di kalangan para wisatawan zaman now. Kamu membuka bab perjalanan lorong waktu dan ternyata pada Desember 1970, pilot berpengalaman Bruce Gernon juga masuk ke dalam anomali serupa di segitiga Bermuda. Dia berhasil selamat dan menceritakan pengalamannya. Para ilmuwan memang bisa menjelaskan sebagian besar peristiwa ini sih, tapi perjalanan melintasi waktu masih tetap menjadi misteri. Malahan, sekarang ini banyak sekali peristiwa serupa yang juga terjadi di seluruh dunia. Anomali ini ada manfaatnya juga ya, karena bisa menghemat waktu dan bahan bakar yang lumayan banyak.
Saatnya mendaratkan pesawat, berganti transportasi, dan menuju ke destinasi selanjutnya. Jepang. Kali ini kamu akan naik kapal laut. Pelayaranmu melintasi Samudra Pasifik pasti akan tenang dan syahdu. Jadi, kamu beristirahat setelah penerbangan yang sulit tadi. Beberapa minggu kemudian, kapten kapal turun dari ruang kemudi dan mengumumkan fakta mengerikan ini. Kamu tersesat di laut. Hah? Semua penumpang kaget bukan kepalang. Beberapa orang mulai meneriaki sang kapten, menuduhnya tidak kompeten. Ia pun memperlihatkan kompas yang dikenal sebagai penunjuk arah itu. Duh, semua berubah jadi kacau. Jarumnya berputar tak karuan. Tak salah lagi. Kamu pasti telah memasuki area anomali lain. Laut Iblis. Tempat ini sama mistisnya dengan segitiga Bermuda dan ditandai dengan titik merah dalam ensiklopedia anomalimu. Antara tahun 1950 sampai 1954, banyak kapal laut dan ratusan kru hilang tanpa jejak. Tahun 1955, Jepang mengirimkan kapal pencarinya, Kaiyo Maru No. 5, untuk mencari tahu penyebabnya. Tapi kapal itu juga ikut lenyap. Ternyata, di tempat ini terdapat anomali geomagnetik yang bisa mengacaukan fungsi kompas. Dasar lautnya mengandung banyak logam sehingga mengganggu gerakan jarum kompas magnetik. Akhirnya kamu turun tangan dan menerapkan metode navigasi lain. Navigasi radio maupun satelit sudah tidak berfungsi. Kemudian, tatapmu tertuju ke langit. Sang surya mulai tenggelam di ufuk barat dan itulah arah yang kamu butuhkan. Tak lama kemudian, kamu bisa menapakkan kaki di daratan. Selamat datang di Jepang. Beli oleh-oleh lalu lanjut ke bandara. Kali ini, kamu menuju pantai timur India. Penerbangannya pasti akan aman. Tidak ada turbulensi atau malfungsi peralatan pesawat. Saat menikmati pemandangan langit malam dari jendela, tiba-tiba kamu melihat cahaya aneh. Ukurannya kecil dan bergerak naik turun. Penumpang lain tak mau ambil pusing dan menganggapnya sebagai hal biasa. Saat membuka ensiklopediamu, kamu segera tahu kalau orang pertama yang menjelaskan anomali ini adalah Christopher Columbus. Menurutnya, cahaya ini seperti lilin yang bergerak ke atas. Dia juga menyatakan tiba-tiba api keluar dari laut. Peristiwa ini dia saksikan sendiri saat berlayar melewati area segitiga Bermuda dalam perjalanan pertamanya menuju dunia baru. Tapi sekarang, cahaya ini menjadi fenomena lazim di seluruh dunia. Di India, kamu membeli tiket kapal pesiar menuju Florida. Rute ini sangat populer di kalangan para wisatawan karena melewati banyak anomali menarik dan sekarang malah menjadi tujuan wisata. Kita mulai dari kapal hantu. Perburuan ini berlangsung selama berminggu-minggu. Setiap kali kapal pesiarmu mendekati si kapal hantu, kabut tebal melingkupi permukaan laut. Para penumpang berdiri di anjungan dan mencari-cari tiang kapal di kejauhan. Tapi benda ini menyembul dan hilang seperti sirip hiu di lautan. Akhirnya, kamu berhasil mendekati kapal hantu itu. Tapi, seisi kapal pesiar harus diam di situ, tidak boleh coba-coba naik ke kapal hantu itu. Semua penumpang tahu kisah sedih saat kapal hantu ini pertama kali ditemukan. Pada tahun 1880, awak kapal Allen Austin melihat sekunar yang mengapung dalam kabut tebal. Kapten kapal mengirim beberapa krunya untuk mengintai ke kapal itu. Mereka menemukan banyak barang berharga dan barang pribadi awak kapal. Tapi kapal itu tak bertuan. Rupanya, seluruh awak kapal hantu ini menghilang begitu saja. Kapten kapal Allen Austin kemudian mencoba menarik kapal hantu itu ke pelabuhan untuk menjual kargonya. Tapi, tak lama setelah mereka memulai perjalanan, badai kencang memisahkan kedua kapal. Si kapal hantu pun menghilang. Para kru mencarinya selama berhari-hari, akhirnya mereka berhasil menemukannya lagi. Tapi, awak kapal Allen Austin yang berada di kapal hantu itu menghilang sama seperti awak kapal aslinya. Oke, kamu meneruskan perjalananmu. Setelah beberapa lama, kamu memasuki tempat paling misterius di dunia, segitiga Bermuda. Zona ini dianggap sebagai sumber dari semua anomali. Semua penumpang berhambur ke salah satu sisi kapal. Tempat yang begitu memikat mereka terlihat seperti kolam gelembung raksasa. Dalam pengumumannya, kapten kapal melarang semua penumpang menyalakan api. Anomali ini sebenarnya merupakan sumber gas alam. Gelembung metana menyembur dari kerak bumi lalu bergerak ke atas. Gas metana ini menjadi biang keladi atas hilangnya banyak kapal. Kalau kamu menyalakan api di dekat gelembung seperti ini, tentunya akan meledak semua.
Sampailah di akhir perjalanan kita dari Florida menuju New York yang tentunya akan sangat menegangkan. Di kawasan ini, cuacanya sangat fluktuatif. Selama beberapa saat, matahari bersinar cerah tanpa angin, sesaat kemudian terjadi badai dahsyat. Petir menyambar-nyambar setiap waktu dan langit menjadi hitam pekat. 1 menit kemudian, sinar matahari menyembul dari balik awan pekat dan badai pun reda. Inilah anomali lain yang disebabkan oleh arus teluk. Sekian banyak massa udara hangat bertemu dengan udara dingin, akibatnya cuaca berubah-ubah dalam sekejap, lalu muncullah badai dahsyat. Banyak pelaut dan pilot tidak siap mengantisipasi kondisi seperti ini, sehingga seluruh kapal dan awaknya menghilang tanpa jejak. Karena terjadi di banyak tempat, anomali-anomali ini bisa dipelajari kok, dan tidak perlu dikhawatirkan. Oke sip, kamu pulang dengan selamat dan lancar jaya. Selamat! Sekarang kamu bisa berbangga karena telah merasakan anomali paling brutal di segitiga Bermuda. Tapi please deh jangan pakai celana pendek Bermuda lagi saat jalan-jalan ya. Kurang sedap dipandang. Jauh di laut lepas, saat cuacanya cerah, sebuah objek muncul di kaki langit. Semakin dekat, ukurannya semakin besar. Oh, ternyata kapal. Tapi saat kamu melihatnya dari balik teropong, bulu kudukmu seketika meremang. Kapal itu dalam kondisi baik, muatannya juga masih ada di atasnya, tapi kok tidak ada penumpangnya? Cuma terombang-ambing dan hanyut terbawa arus laut. Kejadian ini dialami oleh kapten kapal Alan Austin pada tahun 1881 dan telah membuat ABK-nya ketiban sial. Tahun sebelumnya, tepatnya di bulan Desember, Alan Austin berlayar dari Liverpool menuju New York. Kapal sepanjang 64 meter itu mengangkut banyak penumpang yang ingin mengadu nasib di Amerika Serikat. Kapten A.J. Griffin membawa kapalnya ke arah barat daya agar jarak tempuhnya lebih dekat. Pada awal tahun 1881, mereka sampai di utara Laut Sargasso yang terkenal dengan angin lemahnya dan pusaran arus kuatnya. Kapal yang terjebak dalam arus itu akan hilang kendali, terombang-ambing, lalu terseret ke tengah-tengahnya. Kapal yang bisa melewatinya pasti sangat mujur, tapi kebanyakan tidak seberuntung itu. Parahnya lagi, area itu termasuk kawasan segitiga Bermuda yang terkenal telah menenggelamkan banyak kapal lalu melenyapkannya tanpa jejak. Para ABK Alan Austin jadi ketar-ketir karena posisinya sangat dekat dengan kawasan berbahaya yang bisa membuat kapal mereka berhenti berlayar. Dan sialnya, Laut Sargasso yang tenang telah memerangkap Alan Austin. Kapal itu kehilangan kecepatan dan terhanyut begitu saja. Untungnya, perbekalan mereka cukup dan perjalanannya sesuai jadwal. Kapten Griffin berjalan mengitari kapal. Dengan suara berwibawa, dia memberikan instruksi. Awak kapal dan penumpangnya sangat mengandalkannya. Tapi kemudian, pengawas kapal berteriak dari arah atas, "Ada kapal!" Dan memang benar, saat sang kapten melihat ke arah yang dimaksud, ada kapal sekunar yang perlahan mendekati Alan Austin. Semakin dekat, kok semakin aneh ya, karena gerakannya tidak beres. Sambil berpikir keras, Griffin memeriksanya dengan teropong. Sekunar itu masih utuh, tapi terlihat kosong. Di atasnya, tak ada seorang pun. Saat itu, kapal tak bertuan memang sering dijumpai di Samudra Atlantik. Begitupun dengan bajak laut. Griffin memutuskan untuk menunggu saja. Setelah 2 hari menunggu dan sekunarnya tetap diam, akhirnya ia menginstruksikan tim pelaut untuk mengeceknya dari dekat. Dan benar saja, kapal terlantar itu tidak berpenumpang. Rupanya, Griffin mendapat rezeki nomplok karena palka kapal dipenuhi dengan kargo kayu mahoni yang bernilai wah. Kemudian, sang kapten kembali ke Alan Austin dan menginstruksikan tim pilihannya untuk membawa serta sekunar itu menuju New York. Semangat para ABK jadi tergugah saat mereka membayangkan akan jadi orang kaya sesampainya di New York nanti. Saat anginnya kembali kencang, Alan Austin melanjutkan pelayaran diiringi kapal tak bernama itu. Tapi beberapa hari kemudian, kedua kapal terjebak badai dahsyat lalu terpisah. Angin, hujan, dan gelombang laut terus-terusan menerjang mereka. Saat cuacanya berganti cerah, Kapten Griffin memerintahkan ABK-nya untuk mencari sekunar itu. Setelah seharian mencari, akhirnya ketemu juga. Kapal itu terhanyut jauh dari jalur pelayaran. Griffin memanggil-manggil ABK-nya, tapi tak ada yang menyaut. Satu tim lain dikerahkan untuk menyelidikinya.
Namun, mereka kembali dengan wajah pucat pasi. Seluruh ABK di skuter itu telah hilang dalam badai. Tapi Griffin tidak mau kehilangan ABK-nya. Kemudian, ia memerintahkan tim lain untuk mengendalikan skuter itu. Meski enggan, mereka menuruti instruksi sang kapten dan kedua kapal melanjutkan pelayaran. Akhirnya, kapal-kapal itu berlayar saling berdekatan dan sesekali membunyikan lonceng sebagai penanda kalau mereka baik-baik saja. Beberapa malam berhasil dilewati dengan bunyi lonceng yang terdengar tiap jam. Hingga suatu hari, kabut tebal menyelimuti laut dan menghalangi pandangan. Kedua kapal terus bergerak dan mulai lebih sering membunyikan loncengnya. Saat malam datang, kabutnya masih terlihat dan lonceng itu akhirnya tak terdengar lagi. Kapten Griffin membunyikan loncengnya sekali dan sekali lagi, tapi tak ada jawaban. Awak kapal pun menyalakan obor lalu melihat lekat-lekat ke arah laut. Tapi kabut itu belum juga hilang, sehingga mereka tidak bisa melihat apa-apa. Semua penghuni kapal tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Mereka terus menunggu dalam diam sampai fajar menyingsing. Semburat mentari pagi perlahan menyingkirkan kabut. Seluruh awak kapal mengitari tepian geladak dengan hati kecut. Mereka terus berharap hingga lapisan kabut terakhir lenyap. Hamparan laut terlihat tenang dan kosong. Skuter itu telah hilang beserta tim pelaut kedua dari kapal Ellen Austin. Kapal itu kemudian melanjutkan pelayarannya dalam diam. Setibanya di pelabuhan, para penumpang terlihat begitu sumringah. Sampai-sampai tak ada yang sempat menoleh ke belakang dan mengucapkan selamat tinggal. Itulah pelayaran terakhir Ellen Austin. Pada tahun yang sama, kapal ini dibeli perusahaan perkapalan asal Jerman, lalu berganti nama menjadi Meta. Tak ada yang berhasil menemukan skuter maupun para pelaut yang hilang. Dan mungkin begitulah akhir kisah misterius yang tak terpecahkan ini. Itu pun kalau memang ada. Realitanya, tak ada hal-hal misterius yang benar-benar terjadi seperti yang dikisahkan tadi. Ellen Austin memang berlayar dari Liverpool ke arah barat daya menuju New York. Dan kaptennya juga bernama A.J. Griffin yang membawa penumpangnya menuju Amerika. Dari sinilah kisahnya jadi tak karuan. Dalam cerita tadi, kapal itu mengambil jalur terlalu ke utara sehingga sangat dekat dengan Laut Sargasso. Sangat tidak beralasan sih, sang kapten sampai memintas jalur sejauh itu. Meski angin barat bertiup kencang, akan lebih cepat kalau mereka langsung ke arah tujuan daripada melewati arah selatan. Jadi kemungkinan Ellen Austin tidak berada di dekat Laut Sargasso dan segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda sendiri telah berkali-kali terbukti cuma fiktif. Jadi, segitiga ini mulai tenar sejak pertengahan abad ke-20. Sebelum itu, tidak ada yang menyebut-nyebutnya kok. Misteri ini dipopulerkan oleh para penulis sains fiksi dan menjadi mitos yang dipercaya banyak orang. Sementara, belum ada bukti yang menunjukkan kalau kawasan ini lebih berbahaya dari perairan lain di dunia. Jangankan ketakutan, awak kapal Ellen Austin bahkan tidak tahu menahu soal segitiga Bermuda kala itu. Selain itu, cerita tadi terus-terusan disebarkan oleh para penggemar misteri, tapi detailnya berubah-ubah. Awalnya, cerita seperti ini muncul di artikel surat kabar yang terbit pada tahun 1906. Tanggalnya jelas salah. Dalam artikel disebutkan kalau pelayaran dilakukan pada tahun 1891, bukan 1881. Cerita serupa juga muncul lagi pada tahun 1935 dalam siaran radio. Kali ini nama kaptennya salah, mereka menyebutnya Baker, bukan Griffin. Tanggalnya juga keliru, yaitu Agustus 1881. Saat itu, Ellen Austin sudah berganti nama jadi Meta. Mitos pun terus berkembang dan detailnya semakin aneh. Bahkan ada yang bilang kalau rute pelayarannya dari London menuju Newfoundland yang jelas tidak pernah terjadi. Meski begitu, sanggahan datang dari arsip perusahaan Lloyd's of London, sebuah perusahaan asuransi kelautan yang menyimpan catatan rute kapal dagang dan emigrasi. Di dokumennya tertulis, pada bulan Februari 1881, Ellen Austin berhasil menyelesaikan pelayaran transatlantiknya menuju New York tanpa kecelakaan. Kapten A.J. Griffin dan seluruh awaknya turun dari kapal dalam keadaan baik-baik saja dan tidak menderita kerugian apapun. Pelayaran itu membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan karena harus melawan angin barat yang mendorongnya kembali menuju Inggris. Awak kapal melaporkan tidak menghadapi hal-hal aneh selama perjalanan dan pelayarannya sangat membosankan.
Bahkan penumpangnya pasti tersenyum saat akhirnya bisa menginjakkan kaki di daratan Amerika. Tentunya juga tak akan tahu kalau mereka akan jadi bagian dari cerita palsu itu. Segitiga Bermuda. Tempat yang indah. Tapi tidak. Tempat ini juga dikenal sebagai segitiga setan. Pelaut dan pilot di seluruh dunia takut akan tempat ini untuk waktu yang lama. Kisah tentang kapal dan pesawat hilang membuat banyak orang mengira tempat ini adalah area aktivitas paranormal. Banyak orang berusaha menghindar melintasinya. Dan ketakutan mereka sangat masuk akal. Sebab banyak hal yang selama ini terjadi di sana dan semuanya sulit dijelaskan. Tapi, mari kita lihat radar penerbangan di area ini. Segitiga Bermuda adalah tempat Kepulauan Karibia berada, dan pulau-pulau itu sangat populer bagi orang-orang yang mau liburan. Jutaan turis mengunjungi tempat-tempat ini setiap tahun, dan mereka bepergian ke sana naik kapal ataupun pesawat. Banyak pesawat kecil dan perahu yang terus-menerus melakukan perjalanan di antara pulau-pulau terpencil ini, dan mereka semua tidak menemukan kejadian menyeramkan. Jadi, bisa dipastikan semua pesawat di area ini akan mencapai tujuannya dalam keadaan utuh. Tapi, mitos tentang segitiga Bermuda pasti datang dari suatu tempat. Sejauh ini, ilmuwan dan peneliti belum berhasil menjelaskan beberapa kejadian yang terjadi di sana. Jadi, mari kita lihat semua rumor itu dan menyelidiki beberapa hal teraneh yang pernah terjadi di segitiga Bermuda. Kejadian misterius terjadi di sana, bahkan sebelum kita punya sistem navigasi satelit modern. Pilot dan kapten kapal biasa bernavigasi menggunakan kompas dan peta. Saat inilah orang pertama kali menyadari ada hal yang aneh tentang segitiga Bermuda. Banyak pelaut tua mengklaim kompas mereka sering bergerak tidak karuan di area ini. Jarum kompasnya berputar-putar atau menunjuk ke arah yang salah. Tapi sebenarnya tidak ada yang menyeramkan tentang ini. Ada anomali magnetis di sini yang tercipta karena logam di bawah tanah. Kompas bereaksi terhadap anomali magnet dengan cara yang aneh. Anomali magnet ditemukan di seluruh dunia dan para ilmuwan tahu banyak tentangnya. Selain itu, karena kapal dan pesawat masa kini dilengkapi teknologi modern, mereka tidak lagi dihantui bahaya navigasi. Arus teluk juga mengalir melalui segitiga Bermuda. Anggaplah arus ini sebagai sungai yang mengalir di dalam lautan. Arusnya bisa mencapai kecepatan 1,8 meter per detik. Berarti arus ini mungkin bisa dituduh mendorong beberapa kapal yang melewatinya ke luar jalur. Saat menyimpang dari jalur, kapal-kapal ini sangat mudah kehilangan arah. Tapi yang juga penting di sini adalah udara arus teluk bercampur dengan udara dingin. Dan perbedaan tekanan dapat menyebabkan badai yang hebat. Beberapa orang berpikir kekuatan badai ini bisa menjadi sangat kuat hingga mampu menghancurkan kapal dan pesawat yang berada di dekatnya. Banyak pelaut dan pilot pemula tidak memperhitungkan hal seperti ini saat melakukan perjalanan melalui Bermuda. Omong-omong, inilah alasan lain kenapa tempat ini juga disebut lorong badai. Beberapa orang lain punya penjelasan yang lebih unik untuk segitiga Bermuda. Ada teori bahwa ini adalah tempat favorit yang dikunjungi alien dari luar angkasa. Semua orang yang hilang di sana sebenarnya dibawa oleh alien untuk percobaan mereka. Hey, seperti yang kubilang di awal, banyak orang menyukai area ini untuk berlibur. Orang lain mengira segitiga ini adalah rumah bagi peradaban kuno Atlantis beberapa ribu tahun lalu, di tempat Bahama modern sekarang berada. Mereka berpendapat peradaban ini secara misterius diisap oleh segitiga Bermuda. Teorinya, segitiga Bermuda pada dasarnya adalah semacam portal ke dimensi lain. Dan semua kapal dan pesawat yang hilang tersedot ke dalamnya. Sayangnya, semua pendapat ini mungkin hanya mitos. Kemungkinan besar, kondisi cuaca yang keras di sini adalah dalang sebenarnya di balik misteri segitiga Bermuda yang didukung oleh kesalahan manusia, bahkan yang terkecil sekalipun. Namun, para ahli masih belum bisa menjelaskan beberapa kejadian yang terjadi di sana, termasuk salah satu kejadian yang melibatkan perjalanan waktu. Itu semua terjadi pada Desember 1970. Bruce Gernon sedang menerbangkan pesawat dari Pulau Andros ke pantai Florida.
Saat dia berada di ketinggian 11.500 kaki atau sekitar 3.500 meter, awan raksasa muncul tepat di depannya. Awan ini pun makin lama makin besar dan tidak mungkin dia bisa terbang mengitarinya. Jadi, dia harus melewatinya. Saat dia terbang melintasi awan, pesawat itu dikelilingi kegelapan. Seolah siang hari itu berubah menjadi malam dalam hitungan detik. Tiba-tiba, Bruce mulai melihat kilatan cahaya putih di sekelilingnya. Kilatan ini begitu terang sehingga menerangi seluruh langit. Tapi itu bukan petir, meski dia tidak bisa benar-benar menjelaskan apa yang dirinya lihat. Perjalanan yang menembus awan aneh berlangsung hampir setengah jam. Selama itu, awan berubah bentuk. Ruang di sekitar pesawat membentuk terowongan. Lalu terowongan ini mulai menyempit. Semua instrumen dan peralatan navigasi di pesawat mulai bergerak tak karuan, dan peralatan elektroniknya berhenti bekerja. Bruce berusaha sangat keras untuk tetap tenang seraya dia berjuang mengendalikan pesawat. Kemudian, cahaya putih muncul di ujung terowongan. Pesawat lolos dari terowongan awan tepat sebelum tertutup. Semuanya tampak baik-baik saja, tapi kini Bruce mendapati dirinya berada dalam kabut putih. Dia tidak tahu di mana dirinya berada. Dia berhasil menghubungi pengawas darat dan terkejut saat mereka bilang bahwa pesawatnya sudah berada di wilayah udara di atas Miami. Hal yang mustahil baru saja terjadi. Pesawat Bruce seharusnya menempuh jarak sekitar 400 km selama penerbangan. Ini biasanya memakan waktu sekitar 1,5 jam, tapi dia berhasil menempuhnya hanya dalam 47 menit. Hampir 2 kali lebih cepat daripada yang seharusnya. Saat mendarat, dia pergi memeriksa jumlah bahan bakar yang tersisa di tangkinya. Ternyata, dia menghabiskan jauh lebih sedikit dari jumlah bahan bakar biasanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Catatan menunjukkan banyak bintik matahari terdeteksi di permukaan matahari pada hari itu, dan ada angin surya yang kencang. Fenomena ini bisa dengan mudah mengacaukan sistem elektronik dan perangkat di pesawat. Tapi, bagaimana dengan awan misterius itu? Sama seperti area segitiga Bermuda lainnya, pantai Florida adalah tempat dua aliran udara besar bertemu. Yang satu bertekanan tinggi, sementara yang lainnya bertekanan rendah. Hal ini menyebabkan banyak awan badai di wilayah tersebut. Tapi orang-orang masih mencoba mencari tahu bagaimana Bruce bisa menempuh jarak ini dengan begitu cepat. Beberapa orang mengatakan ada semacam energi gelap misterius yang turun tangan. Yang lain meyakini anomali gravitasilah yang membengkokkan ruang dan waktu. Yang lain mengira Bruce hanyalah penipu. Kita masih belum tahu jawaban sebenarnya. Kejadian yang tak kalah anehnya terjadi tahun 1945. 5 pesawat hilang sekaligus. Beberapa pilot pelatihan sedang mempraktikkan keterampilan navigasi mereka di atas laut. Tapi begitu mereka selesai, tampaknya mereka tidak bisa menemukan jalan pulang dan menghilang. Banyak orang berasumsi mereka hanya kehabisan bahan bakar. Ini sepertinya mungkin, tapi tetap saja situasinya sangat aneh. Para peserta pelatihan diawasi dengan ketat oleh seorang pilot berpengalaman dengan waktu terbang 2.500. Dia tak akan mungkin membiarkan sekelompok pilot pemula pergi sampai sejauh itu dari markas. Bahkan sekarang, orang masih memperdebatkan apa yang mungkin terjadi. Beberapa bersikeras bahwa para pilot mengalami kejadian supranatural di sana, di segitiga Bermuda. Tapi siapa yang tahu? Hanya 3 tahun berselang setelah kejadian ini, sebuah jet penumpang sedang menuju Miami dari San Juan, Puerto Rico. 32 orang di dalamnya menghilang tanpa jejak. Tidak ada awan badai kali ini. Langitnya cerah sepanjang penerbangan. Tapi, para ahli menduga saat pesawat berada sekitar 80 km dari pantai, pesawat itu mungkin tertiup angin kencang yang membuatnya menyimpang dari jalur. Bertahun-tahun kemudian, pesawat serupa ditemukan di kawasan segitiga Bermuda ini. Tapi, karena tidak ada yang bisa menyelesaikan pencatatannya, kita tidak bisa memastikan apakah ini memang pesawat yang sama. Kisah-kisah ini memang aneh, tapi sebenarnya tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan. Ingatlah ini, beberapa tahun lalu, World Wide Fund atau WWF melakukan penelitian dan membuat daftar lautan paling berbahaya di dunia. Segitiga Bermuda bahkan tidak ada dalam daftar ini. Mungkin penyebabnya adalah tidak ada lagi kecelakaan yang terjadi di sana.
tidak seperti di tempat lain di dunia. Sekarang, aku merasa lega. Kalau kamu? Kalau kamu menarik garis lurus pada peta, lalu menghubungkan Pulau Bermuda, Puerto Rico, Miami, dan kembali ke Bermuda, bentuk apa yang akan muncul? Pastinya segitiga Bermuda, kawasan terkenal yang telah menelan ribuan kapal dan pesawat selama berabad-abad. Seakan belum cukup misterius aja ya, kedalaman lautnya juga menyimpan banyak tanda tanya. Bahkan tanda-tanda anehnya bisa terlihat. Biur, kapal selamu nyemplung ke dalam air dan mulai menyelami lautan hingga kedalaman 30, 300, 600, dan 900 meter. Kondisi di luar semakin gelap, dinding kapalmu mulai berderit saat tekanannya naik hingga lebih dari 10.000 kilopascal. Tekanan segitu setara dengan grand piano yang menghimpit seluruh tubuhmu. Setelah sampai di tujuan, kamu bisa melihat monster yang ditunggu-tunggu. Sip, pas banget nih momennya. Dari kejauhan, terlihat kilau hijau terang dalam gelap. Makin lama makin dekat dan ukurannya juga makin besar. Lihat tuh, hewan laut yang hobi banget bikin gigitan bulat kecil-kecil di tubuh ikan, lumba-lumba, paus, dan hiu lain. Apalagi kalau bukan hiu pemotong kue. Jangan terkecoh dulu sama ukurannya. Tubuhnya memang cuma sepanjang pin bowling, tapi cara hidupnya itu loh, parasit. Dia akan memangsa hewan lain dengan gigi tajamnya yang berderet-deret. Dalam sekali hap saja, makanan bisa langsung memenuhi perutnya. Setelah puas, ia bisa kabur dan melanjutkan hidup. Mangsanya juga sama, akan tetap melanjutkan hidup meski bagian tubuhnya telah koyak dengan bekas bulatan kecil. Berada di dalam kapal selam juga nggak begitu ngejamin kalau kamu akan aman loh. Hewan pemberani ini juga bisa memburu kapal selam. Udahlah, mending nggak usah nyari gara-gara dengan hiu yang bisa melubangi kapal selammu deh. Kita lanjutkan aja perjalanan ini biar bisa menyaksikan hewan aneh lain di dasar segitiga Bermuda. Kalau kapalmu turun 2 kali lebih dalam, kamu akan bisa melihat ikan naga. Gak seperti penghuni perairan dalam lainnya yang berwarna hijau dan biru, ikan ini menghasilkan cahaya dalam kisaran inframerah. Cahaya ini bikin tubuhnya bersinar dalam intensitas yang gak bisa dilihat oleh hewan laut lain. Akibatnya, ikan naga jadi sulit dimangsa dan dilihat mangsa. Ada juga hewan laut dalam yang sangat unik, cumi-cumi vampir. Ia bukan termasuk vampir, cumi maupun gurita, tapi tergolong dalam spesies unik. Matanya paling besar kalau dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, dan saat merasa terancam, cumi-cumi vampir akan menekuk lengannya, sebetulnya sih sebagai upaya untuk membalikan tubuhnya. Kalau kamu melihat cacing bobit, mending jauhi aja deh. Hewan ini suka menguburkan diri di dasar laut dan cuma menyembulkan sebagian anggota tubuhnya. Beginilah cara cacing bobit memburu mangsa sambil membuka mulutnya yang mirip penjepit. Memangnya makanannya apa sih? Cacing lain dong, atau ikan yang tubuhnya sampai 7 kali lebih jumbo. Ia menggunakan 5 antena untuk mendeteksi lokasi mangsa, kemudian hap, dalam sekejap cacing ini akan menerkam dan mencengkram si mangsa dengan mulut. Belum cukup sampai di situ, sambil mencengkram, ia akan menyuntikkan bisa, lalu menarik tangkapannya menuju liang untuk kemudian disantap. Salah satu parit paling dalam di segitiga Bermuda bernama Tongue of the Ocean. Di sini juga terdapat hiu harimau. Hewan laut ini punya ciri khas belang harimau abu-abu gelap di sisi tubuhnya. Hiu harimau merupakan hiu predator terbesar kedua setelah hiu putih. Karena tubuhnya bongsor, makannya juga banyak. Ia memangsa mamalia laut, hiu kecil, pari, dan penyu hijau. Sebetulnya kamu bisa tahu umur hiu harimau cuma dengan melihat pola garisnya. Garis di tubuhnya akan pudar seiring waktu, jadi kalau si hiu masih muda, garis ini kelihatan lebih jelas. Di segitiga Bermuda juga terdapat banyak zooplankton. Organisme kecil ini punya peranan penting dalam rantai makanan hewan laut. Tapi kalau nggak ada yang memangsanya, zooplankton akan terus tumbuh pesat hingga menutupi seluruh dunia cuma dalam waktu 4 bulan. Nah, jenis zooplankton yang terbesar adalah ubur-ubur. Ubur-ubur sudah ada sebelum dinosaurus mendominasi bumi. Kalau kandungan air di tubuh kita ada 60%, di tubuh ubur-ubur 95%. Saat ia terdampar ke pantai, sebagian besar tubuhnya akan menguap cuma dalam hitungan jam. Ada juga ubur-ubur yang hidup abadi. Ubur-ubur ini bisa kembali ke siklus polip, lalu tumbuh lagi seperti makhluk dari planet lain.
Ubur-ubur luar angkasa juga ada loh. Pada tahun 1990-an, NASA membesarkan ubur-ubur di ruang angkasa untuk mencari tahu perkembangan hewan ini tanpa gravitasi. Ubur-ubur ini bisa tumbuh sehat di ruang angkasa, dan saat kembali ke bumi, hewan ini kesulitan menyesuaikan diri. Meski belum pernah keluar angkasa, belut Eropa sudah pernah keliling dunia. Ia berangkat dari Eropa menuju Laut Sargasso, lokasi segitiga Bermuda. Saat larva, belut Eropa melayang-layang di lautan selama 3 tahun. Ia juga dikenal sebagai bunglon laut, dan selama bertahun-tahun, belut Eropa terus berganti warna dari transparan menjadi kuning, lalu perak metalik. Ia termasuk hewan nokturnal dan suka ngumpet. Wah, kamu mau temenan sama belut Eropa nggak nih saat malam-malam nyari makanan di kulkas? Cumi-cumi raksasa kurang lebih seukuran setengah panjang lapangan sepak bola. Hewan laut jumbo ini pernah terdampar di pantai Florida. Para peneliti curiga raksasa ini berasal dari Samudra Atlantik di dekat segitiga Bermuda. Cumi-cumi raksasa termasuk hewan invertebrata terpanjang, yang artinya ia nggak punya tulang punggung. Ukuran matanya paling besar di antara semua hewan, yaitu kurang lebih sebesar bola sepak. Hewan lain yang juga ada di dekat segitiga Bermuda adalah udang gua Starer. Ia sangat pandai bersembunyi sehingga nggak ada yang tahu keberadaannya sampai tahun 2011. Sebagian udang gua betina menghasilkan banyak telur. Menurut para ilmuwan, satu ekor udang bahkan bisa punya sekitar 2.000 telur. Petrel Bermuda merupakan burung khas dari Bermuda. Ia menjadi burung laut paling langka kedua di dunia. Banyak yang mengira burung ini sudah punah, tapi pada tahun 1951, petrel Bermuda terlihat di pulau ini. Pikirannya bikin merinding. Kerapu Nassau hanya bisa ditemukan di pesisir Florida Selatan. Ikan ini memburu mangsanya dengan menunggu, lalu menyergap. Buruannya termasuk kepiting dan lobster. Tubuhnya mirip vacuum cleaner karena ia bisa mengisap makanan lewat mulut besarnya. Ikan ini memiliki mekanisme pertahanan diri yang mantul abis. Seperti bunglon, ia berubah warna saat merasa terancam. Tubuhnya bisa berubah warna menjadi lebih terang atau gelap agar bisa berkamuflase. Pasti sulit dilihat ya. Kalau kamu kebetulan pergi ke segitiga Bermuda, kamu mungkin akan melihat hiu martil. Ia menggunakan kepala martilnya untuk memotong mangsa di dasar laut. Bentuk kepalanya juga bisa mempertajam penglihatannya. Ia bisa melihat hampir 360 derajat ke sekeliling, ke atas, dan ke bawah. Penyu sisik mungkin tidak terlihat mengancam, tapi hewan ini akan memakan apapun yang bisa didapatkan paruhnya yang seperti burung, spons laut, alga, dan bahkan ubur-ubur berbisa. Menu makanan mereka sebagian besar bisa dimakan, tapi lemak tubuh mereka bisa menyerap bisa dan racun sehingga mereka aman. Segitiga Bermuda juga habitat cacing bercahaya hijau. Mereka bukan benar-benar cacing, melainkan larva yang mengeluarkan cahaya terang dari organ di dekat ekor. Cahaya ini membuat makhluk lebih kecil menghampiri mereka sehingga memudahkan mereka untuk menangkap makan siang. Seringkali mereka terlihat cukup biasa, tapi mereka memiliki jadwal tetap. Setiap malam ketiga setelah bulan purnama pada musim panas, pada waktu yang tepat, cacing bercahaya ini menyala. Kembali ke makhluk yang lebih seram di segitiga Bermuda, kamu bisa menemukan hiu goblin. Dikenal sebagai fosil hidup karena ia satu-satunya yang tersisa dari famili hewannya. Ukurannya hanya sekitar panjang lenganmu dan rupanya biasa saja, tapi perhatikan baik-baik deh saat mangsanya mendekat. Boom! Rahang hiu itu keluar dari mulutnya dan mencengkram makhluk malang itu. Begitu giginya menancap, rahangnya kembali ke dalam mulut hiu itu. Dan ya, kamu hidup di planet yang sama dengan makhluk ini.